Puji nama Tuhan, sahabat doa dan sahabat iman. Biarlah kita tetap menjaga hati kita, tetap ada di dalam hati yang bersyukur kepada Tuhan, hati yang selalu memuji menyembah Tuhan. Di dalam firman Tuhan kali ini, saya akan bagikan satu judul, Saat Teduh Bersama Allah. Saya ambil dari Matius pasal 6 ayatnya yang ke-6, bunyinya demikian. Tapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ayat ini berbicara tentang hal berdoa. Semua sudah tahu berdoa itu merupakan pernyataan iman kita kepada Tuhan. Doa itu merupakan satu jembatan kita untuk datang dan sampai kepada Bapa di surga. Doa itu merupakan satu hubungan istimewa yang diberikan oleh Allah supaya kita bisa datang kepada Tuhan. Yesus mengajarkan di dalam khotbah di bukit. Kita harus datang kepada Tuhan di dalam berdoa. Mengapa kita harus berdoa? Karena di dalam kita berdoa ada kekuatan, ada kemenangan, ada sukacita. Ayat ini Matius 6 berkata, ayat yang ke-6, masuklah ke dalam kamar dan tutuplah pintu. Apa artinya? Ya, ketika kita berdoa, memang ada beberapa bagian ayat berkata kita bisa berdoa di mana saja. Dan ada hamba-hamba Tuhan yang berkata, kalau kita berdoa, yang penting hati kita datang kepada Tuhan. Memang betul itu. Tapi ayat ini yang akan saya soroti dikatakan kita perlu masuk ke dalam kamar dan kita perlu tutup pintunya. Artinya kita perlu menutup akan gangguan-gangguan yang akan merusak saat dimana kita akan berdoa kepada Tuhan. Kita tahu ya, saya sendiri mengakui ketika saya ingin ada di dalam waktu yang indah, saat teduh bersama dengan Allah, saya juga merasakan banyak sekali gangguan ya. Saya mau berdoa, tiba-tiba handphone berbunyi. Saya mau berdoa, tiba-tiba ada kotrek-kotrek di pagar. Saya baru mau berdoa, tiba-tiba sudah ada tukang roti lewat di luar ya. Dan itu mengganggu konsentrasi. Sahabat doa dan sahabat iman, ayat ini berkata masuk ke dalam kamar. Artinya tutup kamar dan tutup pintunya supaya kita jangan terganggu dengan gangguan-gangguan yang ada di luar. Kita mau berdoa, ambil handphonenya, lepaskan jauh-jauh, jangan ikut masuk di dalam kamar kita. Artinya kalau kita mau berdoa, apa yang akan kita sampaikan kepada Tuhan, kita sudah catat itu. Dan kita akan konsentrasi kepada Tuhan. Kita harus singkirkan semua yang akan mengganggu semua pokok-pokok doa yang akan kita sampaikan. Dan Tuhan berkata ketika kita menaikkan doa kita, Tuhan akan mendengarkan dari tempat tersembunyi akan apa yang kita sampaikan. Dua tokoh, ada banyak sebenarnya, tapi saya sampaikan dua tokoh di dalam Alkitab Perjanjian Lama. Raja Daud di dalam Mazmur pasal 119 ayat 164 dikatakan 7 kali dalam sehari aku memuji-muji engkau. Saya berkata Daud 7 kali sehari dia memuji-muji Tuhan. Saya tahu ketika dia memuji Tuhan, saya katakan itu dia sedang berbicara dengan Tuhan. Dia sedang berdoa kepada Tuhan. Dia sedang menaikkan satu ucapan syukur dia kepada Tuhan. Dan di dalam Daniel kita juga membaca di dalam Daniel pasalnya yang ke-6 ya. Tokoh yang kedua, Daniel dikatakan dia ketika mendengar bahwa surat perintah telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Dikatakan di sini 3 kali sehari dia berlutut berdoa serta memuji Allah. Sahabat doa, sahabat iman,
Saya harap kita tidak meninggalkan kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik adalah kebiasaan untuk memberi waktu kita dengan Tuhan. Saya menikmati saat-saat yang indah ketika saya ada di dalam satu pergumulan, satu tantangan. Ketika saya ada di dalam satu rasa khawatir yang tinggi, saya ingat akan tokoh-tokoh yang ada di dalam Alkitab. Dan mereka memberi kekuatan kepada saya. Dan saya buka Alkitab. Dan saya baca itu. Dan saya masuk di dalam saat teduh bersama Tuhan. Dan ketika saya menutup hati saya dari segala kekhawatiran yang ada di sekitar saya. Saya menutup hati saya dari segala hal yang akan mengganggu saya. Di sana saya menemukan sukacita di dalam Tuhan. Tuhan datang kepada saya dan Tuhan memberikan saya kekuatan, kemampuan untuk memuji Tuhan seperti yang Raja Daud lakukan, untuk berdoa seperti yang dilakukan oleh Daniel. Kembali kepada Matius pasal 6 ayat 6. Dia berkata, jika engkau berdoa, jika saya berdoa, jika sahabat doa berdoa, sahabat iman berdoa. Yang dimaksud di sini, ketika kita ada di dalam hadiratnya, ketika kita ingin berbicara kepada Tuhan, dikatakan kita harus sungguh-sungguh masuk di dalam iman percaya kita yang luar biasa. Kita harus percaya dan yakin bahwa Tuhan Allah hanya Dia satu-satunya yang bisa menolong kita. Hanya Dia satu-satunya yang bisa menjaga kita. Raja Daud, dia banyak berperang. Ada saat di mana dia takut, dia khawatir kalah. Tapi dia sadar bahwa Tuhan dia dari muda sudah menjaga dia. Dia percaya dan dia jaga akan hubungan Daud, hubungannya dengan Allah. Dan Daud berkemenangan. Begitu dengan Daniel. Di dalam cerita yang kita boleh lihat di dalam kitab Daniel, ketika Daniel dengan teman-temannya, mereka dipilih ya untuk menjadi orang-orang kepercayaan daripada Raja Nebukadnezar. Mereka diangkat dan ditempatkan di istana. Dikatakan walaupun mereka ada di sana, tapi mereka menjaga akan hubungan mereka yang indah dengan Tuhan. Kita tahu ketika Nebukadnezar bermimpi, ya ada cerita di sana. Apa yang terjadi? Nebukadnezar tidak tahu mimpinya apa. Dia memanggil semua orang berilmu, ahli jampi, ahli sihir, para kasdim, untuk menyampaikan apa mimpinya. Tapi semua orang tidak tahu apa mimpi raja. Malah mereka berkata, tidak ada seorang pun di muka bumi yang dapat memberitahukan apa yang diminta oleh tuanku raja. Dan tidak pernah ada seorang raja bagaimanapun agung dan besar kuasanya dapat meminta seorang berilmu atau seorang ahli jampi atau seorang kasdim untuk mengartikan mimpinya sendiri. Nggak bisa, dia bilang. Saat itu Daniel dan kawan-kawannya juga sedang berada di istana Nebukadnezar. Dikatakan bahwa Daniel menghadap raja, dan raja berkata kepada dia supaya dia memberitahukan makna daripada mimpi Nebukadnezar ini. Lalu apa jawab daripada Daniel? Ini luar biasa. Daniel berkata kepada raja, berikanlah saya kesempatan. Saya akan kembali dan bertanya kepada Allah saya. Artinya Daniel minta izin untuk pulang ke tempatnya dan dia mau berdoa kepada Allahnya. Dia ingin mohon kasih sayang kepada Allah. Doa adalah permohonan kasih sayang kepada Allah. Ketika kita berdoa, kita mohon belas kasihan Allah. Dan apa terjadi? Ketika Daniel mohon belas kasihan Allah, Allah
menyingkapkan rahasia mimpi Nebukadnezar kepada Daniel. Allah beritahukan, dan Daniel datang kepada Raja Nebukadnezar dan menyampaikan apa makna mimpi Raja Nebukadnezar. Sahabat doa dan sahabat iman, saya mau katakan di sini, jangan pernah berhenti berdoa kepada Allah kita yang ada di surga. Siapa Allah kita? Allah kita adalah Tuhan Yesus Kristus yang sudah menebus kita, mengampuni kita, yang sudah mati di kayu salib, tapi pada hari ketiga dia bangkit, dia naik ke surga menyediakan tempat bagi orang yang percaya kepada Tuhan dan akan memperoleh hidup yang kekal. Kepada Dia kita berdoa, kepada Tuhan kita berseru, kepada Tuhan kita berharap. Kita akan berkemenangan seperti kemenangan-kemenangan Raja Daud di dalam peperangannya. Semua musuh-musuh Israel, semua mereka dikalahkan oleh Raja Daud. Siapa musuh kita? Musuh kita adalah iblis. Musuh kita adalah setan. Musuh kita adalah orang-orang sombong yang menentang akan firman Tuhan. Itu musuh kita. Apa yang harus kita buat? Seperti Daniel, masuk ke dalam kamar, tutup pintunya dan berdoa, berlutut, minta kasih karunia Tuhan, minta akan pengampunan Tuhan, dan minta belas kasihan Tuhan turun, dan Tuhan akan menyatakan bagi kita apa yang kita perlukan. Tuhan akan sediakan. Saya mengalami, dan saya ingin semua sahabat doa, sahabat iman juga akan mengalami hal yang sama seperti saya rasakan. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati.